warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galan Goldia, peserta Latsar PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan berbincang-bincang bersama narasumber tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN beraneka. Telah hadir bersama kita narasumber yaitu Pak Fajar. Beliau merupakan ASN yang sudah bertahun-tahun dan juga sebagai pejabat publik. Langsung saja mari kita perkenalan dengan beliau. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Bapak Galan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak keadaannya? Sehat? Alhamdulillah, kami sehat-sehat semua. Semoga Bapak Galan dan keluarga juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami juga sehat-sehat semua Pak. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan dan disempatkan oleh Bapak dan bersedia untuk diwawancarai sebagai narasumber saya. Langsung saja Pak, pada intinya saya ingin bertanya tentang ASN beraneka. Nah, di instansi Bapak, bagaimana sih Pak penerapan nilai-nilai dasar ASN beraneka? Oh ya, terima kasih Bapak Galan untuk penerapan ASN beraneka di wilayah instansi kami. Untuk nilai-nilai akuntabilitas bisa dikatakan sebagian besar sudah baik dalam penerapan akuntabilitasnya, terbukti dari setiap tanggung jawab yang diberikan itu selalu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian setiap ada kegiatan, kemudian ada pembagian tugas-tugas, itu Bapak Ibu guru yang ada di wilayah kerja kami itu juga sudah bisa menyelesaikan. Hanya saja mungkin kecepatan penyelesaiannya yang berbeda karena istilahnya kualitas dalam hal ini kemampuan TI-nya, karena di tempat kami kebetulan sudah sepuh-sepuh, jadi kemampuan TI-nya itu terbatas sehingga kecepatan penyelesaian setiap tugas itu berbeda-beda, tapi pada intinya setiap tugas bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian dari sisi nasionalisme N-nya itu, kalau dulu sebelum pandemi kan rutin ada kegiatan upacara, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya nasional itu pasti rutin diadakan. Tapi ketika pandemi datang itu untuk kegiatan-kegiatan yang dalam lingkup yang nyata seperti itu sudah jarang dilaksanakan, hanya kemudian diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika ada rapat atau pertemuan-pertemuan dengan guru atau pertemuan dengan wali murid. Kemudian dari sisi yang lain, kebetulan di tempat kami itu tidak hanya satu agama, ada juga agama Islam, agama Katolik, Kristen, dan walaupun demikian tidak ada kendala karena dari setiap siswa kami ajarkan untuk menghormati perbedaan agama. Dari guru-guru juga demikian, bahkan karena kebetulan guru yang non muslim, non Islam di tempat kami itu guru yang dari sekolah lain, jadi kadangkala bisa hadir, kadangkala bisa tidak, dan ketika guru yang mengajar itu tidak hadir, maka diisi oleh guru di tempat kami yang kebetulan mungkin
agamanya tidak sama dengan siswa, tapi paling tidak kegiatan-kegiatannya bisa terlaksana dengan baik dengan koordinasi dari guru yang bersangkutan. Kemudian di etika publik di tempat kami juga bisa dikatakan baik karena ada slogan 3S-nya, senyum, sapa, salam, sehingga apa yang menjadi kendala mungkin di masyarakat itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian penyampaian informasi juga kami laksanakan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui medsos atau yang lainnya. Kemudian di komitmen mutu itu pelaksanaan program kerja yang kami rancang itu bisa dilaksanakan dengan baik. Hanya saja ada yang menjadi permasalahan, yaitu inovasi dalam pembelajaran itu masih mungkin bisa dikatakan kurang, karena tadi kendala yang utama adalah kemampuan TI, sehingga menyebabkan inovasi juga menjadi kurang. Yang terakhir di anti korupsi bisa dikatakan baik karena laporan BOS, kemudian laporan aset kami bisa laksanakan sesuai dengan tenggat waktu dan juga tanpa catatan. Kemudian juga pemanfaatan aset di tempat kami yang tercatat dengan baik dan penggunaannya juga sesuai dengan peruntukannya. Mungkin itu gambaran dari penerapan aneka di wilayah kerja kami. Demikian Bapak Galan. Dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN beraneka, hambatan apa saja sih Pak yang ditemui? Kalau untuk masa-masa sekarang ini, hambatan yang paling besar sebagian besar kemampuan TI-nya Pak Galan, karena usia ASN di sini mungkin bisa dikatakan ya 5 tahun lagi mungkin pensiun, jadi mau diajak untuk kegiatan yang menggunakan TI masih agak sulit. Kemudian kalau kita mau ya gimana ya, mau ngajar Bapak Ibu yang mungkin pikirannya sudah menuju purna, itu sudah agak sulit. Ya itulah yang menjadi hambatan, kemampuan TI di sini yang masih kurang, sehingga menyebabkan beberapa hal untuk penyelesaiannya itu tidak cepat, agak lambat, walaupun bisa diselesaikan dengan bantuan dari teman-teman yang lain yang kemampuan TI-nya mungkin bisa dikatakan baik, jadi untuk membantu Bapak Ibu yang lain. Kemudian yang kedua mungkin bisa dikatakan letak geografis atau pokoknya itu nanti kaitannya dengan sinyal, kondisi sinyal di tempat kami itu ya agak sulit lah untuk kegiatan yang sifatnya menggunakan internet atau online. Walaupun memang sekarang ini dituntut, karena masa pandemi ini dituntut untuk kegiatan yang sifatnya online, ya mau tidak mau kami paksakan itu, dan alhamdulillah bisa terlaksana walaupun agak mengalami beberapa kendala atau hambatan. Mungkin itu Bapak Galan. Jadi hambatannya tentang penguasaan teknologi informasi dan komputer, dan masalah ya mungkin karena letak geografis dan sinyal ya Pak ya. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan bisa diatasi dengan bersama ya Pak ya. Ya, sampai saat ini alhamdulillah ya bisa terlaksana lah, bisa dikatakan terlaksana begitu Pak.
Nah, sekarang untuk pada saat ini apa sih Pak yang menjadi tantangan seorang ASN yang beraneka itu? Untuk tantangan ASN yang beraneka pada saat ini, pada masa-masa sekarang ini, terutama masa pandemi ini, yaitu untuk beradaptasi bagaimana meningkatkan kemampuan TI-nya agar setiap pekerjaan yang dilaksanakan, karena sekarang ini sebagian besar menggunakan online, agar bisa terlaksana dengan baik dan mungkin bisa cepat, tidak lambatlah dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Kemudian yang menjadi tantangan berikutnya adalah kemampuan ASN untuk menangkal berita-berita hoax, karena apa yang saya alami itu ketika Bapak Ibu itu sharing di grup WA, itu kebanyakan sharing berita-berita hoax seperti itu. Nah, sebagai ASN yang beraneka, seharusnya sebelum sharing itu ya dicari dulu kebenarannya, tidak hanya asal meneruskan berita. Dan mungkin kalau semacam itu nanti dibikin status atau apa, itu malah bahaya untuk dirinya sendiri. Jadi harus bagaimana ASN itu harus bisa memilih berita-berita yang valid ataupun berita-berita yang hoax, itu harus bisa dipilih dengan sendiri. Kemudian ini juga sangat sensitif, yaitu paham-paham radikalisme. Itu juga ASN itu harus bisa memilih mana yang ini masuk dalam kelompok-kelompok radikal, mana yang tidak, itu harus bisa dipilih sendiri-sendiri. Dan kalau apa yang saya amati di tempat kerja kami, memang belum semuanya bisa memilih dengan baik. Masih beberapa yang sering sharing berita-berita yang mungkin istilahnya sensitif lah kalau dibicarakan di khalayak umum. Kemudian seorang ASN juga harus menjadi pelopor anti korupsi, karena untuk tingkat korupsi di Indonesia mungkin ASN lah harus menjadi contoh, harus menjadi tauladan, jangan malah menjadi tauladan yang jelek, jangan malah menjadi sumber korupsi. Jadi mungkin itu tantangan yang dihadapi ASN yang beraneka, yang menjadi tantangan di masa-masa sekarang ini. Demikian Bapak Dalan. Baik Pak, sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya bisa berbincang-bincang, bisa berinterview mengenai ASN beraneka. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan secara terus-menerus sehingga bisa menjadi tauladan bagi kami agar menjadi seorang ASN yang beraneka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Galan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit membantu, kemudian Pak Galan bisa sukses. Pokoknya semangat dan tetap sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah podcast bincang-bincang mengenai tema Aku ASN Beraneka bersama Pak Fajar sebagai ASN dan pejabat publik. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.